Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 3 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terhina karena Menghina. Firman Tuhan terambil dalam Maliaki 1 ayat 6 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kami membawa roti cemar, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, menghina sesama kami saja kami sudah berdosa, apalagi kami menghina Engkau. Ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat di dalam bentuk penghinaan yang kami sadari atau tidak kami sadari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terhina karena menghina. Kalau kita berbicara tentang terhina dan karena menghina, maka di sini sesungguhnya yang hina itu siapa? Apakah yang hina itu yang dihina? Atau yang hina itu justru yang terhina? Dalam konteks Maleaki tentu jauh lebih parah. Karena firman Tuhan berkata, mereka umat Israel khususnya yaitu imam-imam yang justru yang harusnya menjadi teladan, mereka menghina Tuhan. Kita baca kembali pada ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Maleaki yang pertama. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai imam yang menghina namaku. Ingat baik-baik kalimatnya, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Sahabat seperjalanan, para imam yang menghina namaku, kita tahu dengan jelas para imam dari 12 suku itu seringkali yang dihususkan adalah suku Lewi yang dipilih untuk mengurus hak mesbah-mesbah Allah, bait Allah, yang dikhususkan tidak bergelut di dalam berladang maupun beternak. Mereka khusus melayani Tuhan, menjadi wakil daripada bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel datang kepada Tuhan. Tetapi mereka sendirilah yang menghinakan mesbah Tuhan dengan membawa yang cemar. Kalau kita lebih teliti lebih dalam, bahwa para imam ini tidak melakukan fungsinya, bahkan mereka melakukan penipuan, melakukan penyimpangan di dalam perpuluhan. Mereka tidak menegakkan, tidak menegur bangsa Israel yang nikah campur kawin campur dengan bangsa yang lain. Tidak mendidik bangsa Israel yang tidak menghormati Allah. Mengapa demikian? Karena imamnya sendiri pun tidak menghormati. Kalau kita lihat dalam situasi rohani sosial yang ada pada waktu itu, setelah kembali dari pembuangan, mereka mengalami kemunduran moral. Imam mengabaikan persembahan yang layak. Bangsa Israel kawin campur, terjadinya perceraian, terjadinya berbagai macam tindakan-tindakan amoral. Lalu datanglah Maleaki yang disebut sebagai malaikat Allah atau utusan Allah. Dan kemudian Maleaki menyampaikan berita bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kitab Maleaki juga mencatat tentang akan datangnya Yohanes Pembaptis di masa mendatang, yaitu Kristus yang memberitakan Kristus sebagai jalan yang lurus. Sehingga kalau boleh kita melihat pada zaman Maleaki maupun zaman Yohanes Pembaptis dan pada zaman kita yang hidup saat sekarang, persoalan besar yang ada adalah penyimpangan iman, penyimpangan di dalam moral, penyimpangan di dalam karakter, dan yang paling utama, mereka tidak menghormati Allah. Firman Tuhan berkata, meja Tuhan boleh dihinakan. Mungkin kalau kita berkaca siapa kita merasa kita tidak menghina Tuhan.
Tetapi kalau kita kemudian menghina ciptaan Tuhan saja, bahkan memperlakukan binatang secara tidak wajar, mungkin mempermainkan, mungkin menyiksa, maka kita sedang menghina ciptaan Tuhan. Apalagi menghina manusia sebagai diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mungkin karena dia miskin, mungkin karena dia tidak berdaya, atau mungkin karena dia bawahan kita, atau mungkin karena dia itu adalah anak kita. Orang tua seringkali kalau tidak hati-hati sangat mudah sekali berkata-kata binatang, kata-kata kebun binatang kepada anak. Anak kita manusia dikatakan binatang dalam bentuk wujud yang lain. Mungkin anjing, mungkin babi, mungkin apapun. Bahkan ada yang menyebut anaknya itu setan. Anak tersebut pernah memberikan kesaksian betapa terlukanya tatkala orang tuanya marah menyebut anaknya itu setan. Kalau kita boleh melihat, kalau kita diajar oleh Tuhan, tidak boleh menghina manusia, tidak boleh kemudian memperdaya binatang, apalagi yang terparah menghina Tuhan, mencemarkan pelayanan Tuhan. Kita berbicara kenapa tidak boleh memberikan katakanlah binatang yang cemar, binatang yang cacat. Karena persembahan binatang pada waktu itu adalah lambang kemurnian daripada Kristus yang mengorbankan dirinya yang tidak bercacat. Sehingga kalau korban cacat punya makna bahwa persembahannya pun cacat. Kalau kita berbicara hidup ini adalah sebuah persembahan yang diberikan kepada Allah, kita tidak boleh memberikan diri kita dalam keadaan cacat, tidak boleh memberikan seluruh hidup kita dalam keadaan cemar. Bahkan persembahan yang diberikan kepada Allah, ke rumah Allah, mungkin dari hasil judi, hasil menipu, hasil korupsi. Pihak gereja tidak tahu. Pihak gereja menerima saja mengelola keuangan tersebut untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan melihat dari mana sumber uang tersebut. Jadi artinya orang yang tidak datang kepada Allah bersyukur dengan memberikan katakanlah perpuluhan, persembahan itu sudah berdosa. Tetapi yang memberikan persembahan di dalam rangka supaya bisa menyogok Tuhan dan kemudian mengambil hati Tuhan, padahal dari hasil korupsi, dari hasil kejahatan, itu persembahan yang cemar. Biar kita boleh belajar untuk tidak menghina siapapun juga. Jangan merusak lingkungan ciptaan Tuhan. Jangan kemudian menganiaya binatang. Binatang adalah ciptaan Tuhan. Jangan menghina sesamamu. Apalagi setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apalagi menghina Tuhan. Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kita melihat 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Di sini berbicara tentang rasa hormat, rasa menghargai, memuliakan, sujud menyembah untuk segala keagungan dan kemuliaan Allah harus menjadi nafas hidup kita, harus menjadi bagian yang menyatu di dalam diri kita. Kita tercipta dari Allah akan kembali kepada Allah. Beranikah engkau menghina Tuhan yang satu hari kelak nanti waktu engkau mati engkau akan bertemu dengan Tuhan yang akan mengadili kita, dan kita akan duduk di tahta pengadilan Allah. Apa yang kita akan bicarakan, apa yang kita akan bincangkan? Beranikah kita melatap wajah Allah yang Maha Kudus dalam segala keberdosaan kita? Berhentilah kehidupan untuk terbiasa menghina, apalagi menghina Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami memuliakan Allah, tidak menghina Tuhan, menghina sesama, atau menghina siapapun. Amin.